Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Menurut saya, orang yang mabuk agama itu adalah orang yang sangat-sangat bodoh, ya. Orang yang mabuk agama atau berlebihan dalam beragama itu adalah orang yang sangat-sangat bodoh. Bodohnya itu gak ketulungan. Kenapa saya mengatakan bahwa kalau misalnya ada orang yang mabuk agama itu orang yang sangat-sangat bodoh? Apa alasannya? Sebelum saya jelaskan apa itu mabuk agama, apa itu definisi mabuk agama. Mabuk agama itu adalah kecanduan agama atau fanatisme berlebihan dalam beragama, sangat-sangat berlebihan. Jadi adalah fenomena di mana seseorang ya menjadi sangat terobsesi dan sangat terpengaruh oleh agama mereka, sangat berlebihan dalam beragama. Ya, intinya berlebihan. Karena menurut saya pribadi sesuatu hal yang berlebihan itu tidak bagus. Terlalu ateis juga nggak bagus. Terlalu agnostik juga nggak bagus. Terlalu pragmatis juga nggak bagus. Terlalu politis juga nggak bagus. Jadi sesuatu hal yang berlebihan itu tidak bagus ya. Orang yang berlebihan dalam beragama itu menurut saya itu sangat-sangat berbahaya. Apa alasannya? Kenapa orang yang berlebihan dalam beragama itu sangat-sangat berbahaya? Biasanya orang yang berlebihan dalam beragama itu adalah orang yang a priori. Apa itu a priori? A priori itu ya, biasanya mereka akan berpihak terhadap sesuatu hal kalau sesuatu itu menguntungkan baginya tanpa tahu kebenaran yang pasti. Ya, jadi mereka lebih mempercayai asumsi, tidak percaya pada fakta yang sebenarnya. Contoh misalnya, kalau misalnya dalam kelompoknya atau dalam satu aliran mereka atau dalam satu agama mereka ada yang melakukan kesalahan yang sangat fatal, mereka nggak peduli itu. Mereka nggak peduli kesalahannya. Mereka lebih peduli ke apa? Ke seagama. Ya, kalau seagama maka akan dibela mati-matian. Ya, jadi ini menurut saya itu sangat a priori. Kalau beda agama dengan mereka, biasanya mereka akan lebih menekan lagi. Ya, lebih menekan lagi. Karena apa? Karena mereka berpikir ini kan bukan seagama kita. Namun kalau pindah ke agama mereka, mereka akan mengatakan nggak apa-apa. Itu kan seagama kita, sealiran dengan kita, nggak apa-apa. Satu tongkrongan sama kita kok, nggak apa-apa. Ngapain sih diributin? Jadi biasanya orang-orang yang a priori seperti ini ya. Dan biasanya mereka akan seneng ya dipuji-puji, agama mereka dipuji-puji. Katakanlah misalnya agama mereka itu agama Maksa misalnya ya, hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya, sebut saja nama agamanya dengan agama Maksa ya. Jadi kalau agama Maksa ini kita puji-puji ya, kita puji-puji terus kita gombalin ya, pokoknya kita puji-puji walaupun data yang kita berikan salah, data yang kita berikan fake ya. Pokoknya yang penting mereka senang ya, yang penting penonton senang, maka mereka akan percaya itu. Kenapa mereka percaya? Karena mereka a priori. Kenapa mereka a priori? Karena mereka berlebihan dalam beragama. Kenapa mereka berlebihan dalam beragama? Karena kebodohan. Kenapa mereka bodoh? Karena mereka kekurangan gizi. Kenapa? Karena mereka kekurangan gizi. Karena kebodohan. Ya, ini putar-putar ya, seperti lingkaran setan ya. Biasanya mohon maaf ya, negara yang banyak dihuni oleh masyarakat yang a priori, mereka biasanya tidak akan bisa maju sampai kiamat pun ya. Biasanya masyarakatnya akan SDM rendah ya. Mohon maaf saya sebesar-besarnya. Jadi tidak hanya satu agama tertentu ya, tapi terhadap semua agama ya. Agama Kristen juga sebenarnya kalau boleh jujur ada yang mabuk agama, ada. Kadrun versi Kristen itu ada. Jangan salah. Dalam agama Kristen itu ada yang mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci. Bahkan orang Kristen ya, sesama orang Kristen dikotbahin, ada yang kayak gitu. Ada. Misalnya nih dalam agama Kristen ada aliran baru atau aliran beda misalnya. Mereka akan mengkhotbahi agama Kristen juga. Jadi bukan hanya lulu pada yang korban, orang Kristen juga sebenarnya dikhotbahin ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat orang Kristen itu pergi ke kampung-kampung misalnya, nyari member misalnya, bukan cuman kalian yang diprospek, orang Kristen juga diprospek guys. Jadi orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang berlebihan dalam beragama
sangat-sangat berlebihan dalam beragama. Mereka biasanya akan menganggap bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, dan ini sangat berbahaya sekali. Kenapa hal ini sangat berbahaya? Kalau di suatu negara itu banyak orang yang berlebihan dalam beragama, banyak orang yang mabuk agama, banyak orang yang dalam beragama itu tidak bisa kekontrol gitu. Mereka hanya berteman dengan orang yang seagama. Mereka memilih pemimpin sekalipun seagama, maka negara tersebut akan menunggu kehancuran. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini akan memilih yang seagama daripada senegara, dan sangat berbahaya sekali. Kalau misalnya Konoha ya seperti itu, umat beragama di Konoha seperti itu, maka Konoha akan hancur. Gimana nggak hancur coba kalau misalnya kita hanya memilih yang seagama, memilih apapun itu hanya seagama, memilih pemimpin pun seagama. Yang lain pasti cemburu dong. Minoritas pasti cemburu sosial. Mereka akan mengundurkan diri, mereka akan keluar dari Konoha, dan Konoha akan bubar. Ya, jadi ini terkesan sepele ya, tapi sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa hubungannya mabuk agama dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat berpengaruh. Kalau ada orang yang berlebihan dalam beragama, dikit-dikit agama, semua agama, maka ini akan mempengaruhi SDM, sumber daya manusia. Kalau kebetulan misalnya agamanya itu bertentangan dengan sains misalnya, atau pemuka agamanya itu nggak suka dengan sains, tidak mengajarkan cara berpikir kritis misalnya, tidak mengajarkan ilmu pengetahuan misalnya, maka negara tersebut akan hancur. Jadi ini punya korelasi ya antara agama dengan SDM suatu bangsa. Jadi jangan sepele kita ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa nggak ada hubungan agama dengan SDM, sangat berhubungan. Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama, sangat berhubungan. Jadi kalau boleh jujur ya, sebenarnya asal muasal daripada kenapa warga Konoha itu anti kritik, alasannya itu adalah karena mabuk agama. Ini akarnya. Ya, mabuk agama. Terus mereka akan anti kritik. Karena dalam beragama itu tidak boleh dikritik. Contoh misalnya dalam agama Aksa itu nggak boleh dikritik. Kalau kita mengkritik berarti kita dianggap sesat ya. Kita dianggap keluar dari agama. Cukup imani saja. Ada prinsip seperti itu kan dalam beragama di Konoha. Jujuran aja deh, jangan ngupetin ya, jangan disembunyiin. Kalau disembunyiin terus kita nggak bakal maju coy. Apa kalian mau Konoha seperti Uni Soviet hancur berantakan? Karena apa? Karena mereka juga dipengaruhi dari perbedaan agama. Ya. Jadi kalau misalnya lu pada mengatakan jangan bahas agama dong, nanti banyak ini provokasi dan sebagainya. Enggak, kita harus bahas. Karena agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bagaimana mungkin kita nggak bahas agama kalau agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Ya. Jadi agama sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Itulah alasannya kenapa saya sering bahas agama. Kemudian kenapa seseorang itu bisa mabuk agama? Apa alasannya? Kok bisa seseorang itu mabuk agama? Jadi berdasarkan beberapa penelitian ya, berdasarkan sumber data dan referensi, alasan yang paling masuk akal kenapa seseorang itu mabuk agama adalah karena faktor lingkungan. Ya, lingkunganlah yang mempengaruhi kenapa seseorang itu yang pertama ya, seseorang sangat mabuk agama. Lingkungan seperti apa? Ya, keluarga kita. Ya, saya tidak menyuruh yang nonton video ini untuk membenci keluarganya. Enggak ya. Hormati keluarga kita, hormati orang tua kita, keluarga kita, saudara kita. Terus lingkungan dalam beragama juga. Kalau lingkungan dalam beragama itu berpikirnya dikit-dikit agama, kita bahas tentang Big Bang. Oh, Big Bang itu sudah ada di kitab suci kita. Padahal secara inheren misalnya kita telusuri nggak ada tuh, cuman penafsiran kan nggak bisa dijadikan sebagai rujukan. Sains itu harus detail ya, harus pakai rumus. Di kitab suci kan nggak ada rumus. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa di kitab suci kita itu ada teori Big Bang, sungguh tidak masuk akal. Karena apa? Karena kitab suci itu bukan kitab sains. Kecuali kitab suci itu kitab sains, tapi nggak ada tuh yang bisa menjelaskan. Kecuali kitab suci itu kitab sains, maka wajar kita mengatakan bahwa teori Big Bang itu ada di kitab suci kita.
Cuman warga Konoha banyak yang maksa seperti itu ya, terutama agak maksa banget ya, bahwa di kitab suci kita itu ada teori Big Bang dan lain sebagainya. Gila banget ya. Kemudian pengaruh pemimpin juga ya, pemimpin agama yang karismatik dan memiliki pengaruh besar dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi mabok agama ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan walaupun pemimpin kita itu nyuruh kita mabuk agama ya, pemimpin kita itu a priori, kita bisa ini dong, bisa sadar diri dong. Iya, kita bisa sadar bahwa itu tidak bagus, mabuk agama tidak bagus kalau pendidikan kita memadai. Masalahnya di Konoha rata-rata pendidikannya itu masih setara SMP dan SMA ya. Ya, oh iya, sedangkan sarjana sekalipun, profesor sekalipun, kalau sudah berhubungan dengan agama, otaknya langsung beku. Saya juga nggak tahu kenapa, otaknya nggak bisa berpikir kritis, langsung beku. Jadi kalau boleh jujur ya, rata-rata pemuka agama yang ada di Konoha ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya, rata-rata semua agama yang ada di Konoha ya, rata-rata saya melihat pemuka agamanya itu pasti a priori. Lah kok bisa? Ya a priori lah. Kalau misalnya ada yang mengatakan, apakah di kitab suci kalian itu ada teori Big Bang? Oh ada dong, di kitab suci itu ada teori Big Bang. Mereka akan mengatakan seperti itu. Masa orang itu mengatakan nggak ada? nggak ada orang yang mengatakan seperti itu, nggak ada pemuka agama yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena biar kelihatan keren, kitab suci mereka itu biar kelihatan keren. Jarang-jarang ada pemuka agama yang jujur mengakui ya kitab suci kita itu adalah kitab moral, bukan kitab sains. Cuman rata-rata pemuka agama di Konoha itu saya melihatnya mereka akan mengklaim bahwa kitab suci mereka itu terbukti secara ilmiah. Biar apa? Biar meraup pengikut lah. Padahal kalau dibuktikan secara inheren enggak, beda jauh ya. Dan sungguh aneh ya kalau misalnya pemuka agama di Konoha itu tidak a priori. Makanya saya mengatakan bahwa justru bisa saja agama itu bikin seseorang jadi a priori. Kenapa? Ya karena harus berpihak pada agamanya. Apapun itu dia kan harus berpihak pada agamanya. Padahal kan ayat-ayat di dalam kitab suci agama tertentu di Konoha kan bisa aja kontradiktif kan antara satu dengan yang lainnya. Cuman pemuka-pemuka agama di Konoha jarang jujur ya saya melihatnya, jarang jujur mengakui hal seperti itu. Ya, saya juga nggak tahu apa mereka pura-pura atau mereka sengaja. Tapi yang jelas mereka biasanya a priori. Semua hal akan diklaim dari agamanya. Nggak semuanya tapi ya. Tapi mereka akan selalu mempromosikan bahwa agama kita yang terbaik. Ya, agama kita yang paling suci, agama kita yang paling benar dan sebagainya. Itu bagian daripada a priori. Mereka tidak pernah memberikan kelemahan-kelemahan daripada kitab suci mereka. Nggak pernah. Nggak bakalan ada itu pemuka agama yang mengatakan kalau dia masih pemuka agama ya, oh pemuka agama ini mengatakan bahwa kelemahannya ini, nggak ada seperti itu. Biasanya mereka akan mati-matian ya mengklaim bahwa agamanya yang paling benar, agamanya yang paling suci. Jadi itulah asalnya kenapa saya mengatakan bahwa sebelum kita belajar agama itu kita harus belajar kejujuran dulu. Biar apa? Biar kita jujur. Kalau misalnya kita jadi pemuka agama, kita harus jujur mengakui bahwa kelemahan agama kita itu ada. Jangan tutupin ya. Kemudian karena kebutuhan emosionalnya, kenapa seseorang itu bisa mabuk agama? Karena kebutuhan emosional. Jadi seseorang yang memiliki kebutuhan emosional yang tidak dapat terpenuhi dapat mencari kepuasan dalam agama dan menjadi mabuk agama. Jadi semacam pelampiasan. Sama seperti baca novel. Dulu waktu saya masih kuliah ya, saya harus jujur ya, saya pernah mabuk baca novel. Jadi saya itu sangat suka novel tertentu ya. Saya menganggap bahwa novel ini yang terbaik. Karena apa? Karena saya jatuh cinta dengan cerita-ceritanya. Jadi saat itu, mohon maaf, saya itu seperti halu guys. Ya, saya membaca novelnya, terus saya berpikir, oh isi novel ini masuk akal. Padahal nggak masuk akal. Jadi saya itu seperti, mohon maaf ya, mabuk ya. Saya kurang menyadari bahwa yang ada di novel itu sebenarnya
nggak benar-benar terjadi, itu cuman halu, itu cuman dongeng. Yang namanya novel kan rata-rata fiktif ya, ceritanya fiktif. Saya lupa itu ya, bahwa novel itu cerita fiktif, bukan cerita fiksi atau non fiksi. Dulu saya pernah seperti itu, dan saya mengetahui gimana kondisi psikologi daripada orang yang mabuk agama. Teman-teman saya waktu saya kuliah dulu ya, kalau misalnya saya bahas tentang satu novel tertentu, teman-teman saya sampai ngomong gini, enggak seperti itu. Saya akan mati-matian membela bahwa novel saya ini yang paling bagus ya, bahwa novel yang saya baca ini yang paling top ya, dan saya akan menyesatkan novel yang lain ya. Saya mengatakan bahwa novel yang lain itu cuman karangan belaka. Padahal novel itu judulnya saja sudah fiktif ya. Saya tidak mengatakan bahwa novel dengan kitab suci itu sama ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya, disclaimer on ya. Ini hanya perumpamaan belaka doang. Ya, dulu waktu saya di kampus seperti itu, saya mabok novel. Bisa dikatakan saya itu mabok cerita fiktif. Begitu ya psikologis daripada orang yang mabok novel. Mereka akan mencari-cari alasan-alasan yang logis untuk mempertahankan bahwa novel mereka itu yang paling bagus, novel kita itu yang paling bagus. Sama seperti, mohon maaf ya, kalau kita suka satu film misalnya, katakanlah misalnya K-pop misalnya, kita sangat suka dengan K-pop misalnya, atau film Korea misalnya, maka kita akan mengatakan, film yang lain jelek, ngapain sih kamu nonton film action, ngapain sih kamu nonton film Naruto, itu mah gak ada apa-apanya, film kita yang paling bagus. Nah, psikologi daripada orang yang mabok agama itu seperti itu. Padahal kan film itu kan fiktif ya. Nah, kalau kita nonton film itu, kita masuk dalam ceritanya, kita bakal lupa bahwa film itu fiktif, bukan nyata. Sama seperti itu kondisi orang yang mabuk agama seperti itu ya. Karena kebutuhan emosional juga ya, seseorang memiliki kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, dan mereka akan mencari kesibukan atau mencari pelampiasan terhadap film, novel, dan lain sebagainya, termasuk agama juga. Kemudian kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang agama dapat membuat seseorang menjadi mabuk agama. Biasanya orang yang mabuk agama itu hanya mempelajari satu agama. Mereka tidak mempelajari berbagai agama. Coba deh belajar tentang sejarah agama, antropologi. Lihat dari view helikopter. Bukan hanya membaca dari satu sudut pandang. Kalau kita mempelajari agama itu hanya dari satu sudut pandang, tidak mempelajari antropologi, bagaimana agama itu diciptakan, bagaimana cerita agama itu saat itu, bagaimana kondisi sosial, bagaimana kitab suci itu ditulis ya, bagaimana sejarah agama terbentuk ya, selain kitab suci, maka kita itu seperti kata di bawah tempurung. Kita nggak tahu di luar tempurung itu ada kehidupan. Karena kita cuma melihat tempurung kita tidak pernah keluar dari tempurung itu sendiri. Sama seperti kita hidup di dalam gua. Orang yang mabuk agama itu sama seperti orang yang hidup dalam gua. Kita tidak tahu dunia luar. Dunia luar itu nggak ada. Kita hidup di sini aja lah, di dalam gua. Jadi kondisi psikologi daripada orang yang mabuk agama seperti itu, menganggap bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, dan menjelek-jelekan agama lain. Padahal kalau boleh jujur, setiap agama itu pasti ada kemirip-miripan loh. Ada, terutama agama Abrahamik. Agama Abrahamik itu ada kemirip-miripan, kisahnya ada yang mirip-mirip. Sama seperti Musa misalnya. Dalam kisah agama Abrahamik itu kan Musa itu ada dalam 3 agama kan. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama kita yang paling suci, agama kita yang paling benar, kalau misalnya kisahnya mirip-mirip? Sungguh tidak masuk akal ya. Kemudian selain kurangnya pendidikan, pengaruh media juga. Media mau menyebarkan pesan agama yang ekstrim dan mempengaruhi seseorang untuk menjadi mabuk agama. Algoritma. Jadi algoritma itu cara kerjanya itu seperti otak manusia. Kalau kita pengen sesuatu ya di otak kita itu apa yang kita pikirkan, nah itu akan bakal muncul di beranda YouTube kita, beranda Facebook kita, di sosial media kita. Karena apa? Karena
yang kita cari itu akan bermunculan ya. Misalnya nih, kita akan mencari tentang kebaikan-kebaikan daripada agama kita. Ya, misalnya kitab suci kita itu sudah diakui oleh orang-orang bule misalnya. Padahal orang bulenya cuma satu gitu, ya, nggak banyak. Maka kita akan selalu mencari-cari ya respon-respon daripada orang bule, ya. Terus akan mencari konten yang sama. Jadi kita dibandiri dengan dopamin, dibanjiri terus ya, dibanjiri. Algoritma YouTube itu akan memberikan video yang serupa, yang mirip-mirip atau yang sesuai dengan pikiran kita. Jadi begitu bahayanya sosial media. Makanya saya juga kadang berpikir ya, kayaknya intoleransi ini nggak bisa diberantas dari sosial media deh. Karena apa? Karena ada algoritma. Algoritma itu kan pengkotak-kotakan sebenarnya. Jadi orang yang suka musik, maka di berandanya akan bermunculan musik. Orang yang suka makan-makan akan muncul semua nanti yang makan-makan. Orang yang suka agama akan muncul dengan agama. Orang yang suka tentang kadrun akan muncul dengan kadrun ya. Orang yang suka bola akan muncul bola. Jadi algoritma cara kerjanya seperti itu ya. Sangat-sangat berbahaya sekali ya. Jadi kalau hal-hal seperti ini dibiarkan di Konoha, ya efeknya Konoha tidak akan maju-maju, malah terpuruk ya, malah kita hidup semakin terbelakang, semakin primitif ya kalau tidak segera diatasi. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah pendidikan ya, terutama konten-konten yang berbau edukasi ya. Tapi kontennya itu jangan cuma searah doang ya. Lihat dari arah yang berbeda ya. Makanya saya sering mengatakan jangan terlalu percaya apa yang saya katakan, jangan terlalu bulat-bulat ya. Carilah kebenaran. Anda sendiri yang cari kebenaran, bukan saya yang memberikan kebenaran. Kemudian berpikir kritis ya. Ya, kita sangat butuh yang namanya berpikir kritis. Cuman anehnya agama di Konoha itu tidak membolehkan umatnya berpikir kritis. Itu yang jadi permasalahan ya. Kemudian toleransi, dialog, diskusi ya, di kolom komentar kita bisa diskusi ya. Tapi jangan menghujat ya. Saya sangat sering mendapati komentar di channel ini. Aduh, komentarnya itu. Saya tuh sampai capek ngehapusin. Ada sebagian yang saya hapusin ya. Komentar-komentar yang jorok-jorok ya. Jangan seperti itu ya. Kalau mau diskusi itu mari kita berdiskusi dengan pemikiran-pemikiran yang rasional ya. Berdialektika dengan pemikiran-pemikiran yang masuk akal. Ya, kalau kita berdiskusi di kolom komentar itu kosongkan dulu gelas kita. Jangan sotoy gitu. Saya juga sebenarnya setiap bikin video itu selalu ya rata-rata saya cantumkan sumbernya. Itu artinya saya bukan sotoy. Ya, ada otoritas tertentu. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha. Silakan baku hantam di kolom komentar. Salam baku hantam.